Pemirsa, selepas menjerat 3 pimpinan PT Padi Indonesia Maju, Satgas Pangan menggelar rekonstruksi. Bertempat di kawasan pabrik Wilmar Group, Serang, Banten, Satgas Pangan mendapati temuan menir atau pecahan beras berlebih pada produksi beras PT PIM. Ya, halo pemirsa Nusantara TV, saat ini saya berada di daerah Serang, Banten, di mana ini merupakan tempat begitu ya, pabrik atau gudang dari PT Padi Indonesia Maju yang kemarin baru saja ditetapkan 3 tersangka dari pimpinan PT PIM itu sendiri. Adapun memang di lahan seluas sekitar 17 hektar ini menghasilkan begitu ya, perharinya sekitar 300 ton padi, di mana memang 300 ton padi ini diproduksi selama 20 jam melalui proses tahapan sebanyak 7 proses tahapan mesin. Di antaranya terdapat proses menggunakan derai pengering sebanyak 9 unit, yaitu selain itu juga ada husker sebanyak 8 unit untuk pemisahan gabah. Selain itu juga terdapat 6 unit white taker yang merupakan tempat pemutih dari gabah coklat menuju padi. Selain itu juga terdapat 4 unit color setter yang merupakan pemisah warna, serta adanya 6 unit pemisah, serta 6 unit mesin pengemas, serta lengkap dengan pengemas otomatis. Tadi disampaikan juga oleh Satgas Pangan di mana ini merupakan proses selama 20 jam dan masih ditemukan adanya menir. Menir ini merupakan biji kecil padi atau gabah yang memang selama proses ini terdapat menir ini terdapat di beberapa step yang hingga kini masih ditemukan. Adapun memang quality control sendiri tadi dicek begitu oleh Satgas Pangan, di mana juga ditemukan masih terdapat satu hanya orang bersertifikasi dari beberapa orang yang memang seharusnya melakukan quality control, di mana juga ditemukan quality control yang seharusnya selama 2 jam sekali ini, namun dilakukan oleh PT PIM ini tidak dilakukan selama 2 jam sekali, sehingga ini yang menemukan adanya beberapa menir yang masih ditemukan oleh Satgas Pangan pada proses rekonstruksi di pagi hingga siang hari ini. Hingga kini Satgas Pangan masih terus melakukan penyelidikan dari PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM itu sendiri, di mana memang setelah rekonstruksi ini penyelidikan terus dilakukan untuk menemukan hasil temuan-temuan yang dimana memang produk beras dari PT PIM ini memang ditemukan tidak bermutu. Dari Serang, Banten, Emir Hamzah, Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan untuk Anda. Usai di Serang, Banten, pemirsa, bagaimana tindak lanjut Satgas Pangan Polri memberantas para pelaku oplos beras dan bagaimana kerjasama yang terjalin dengan Asosiasi Pengusaha Beras? Kita akan bahas bersama narasumber. Yang pertama ada Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Ali Muso. Kami juga sudah menghubungi tim Satgas Oplos Beras ini, tapi masih menunggu konfirmasi. Saya langsung sapa dulu Pak Sutarto, selamat sore. Selamat sore Mbak Nasiti. Baik, Pak Sutarto, langsung saja sebagai Ketua Umum Perpadi, Anda juga pengusaha beras, seberapa besar sebenarnya peran Anda di peran Anda di kontribusi Anda terhadap kasus oplos beras ini? Ya, kita tentunya melihat perkembangan terakhir ini selaku asosiasi ikut prihatin atas kejadian ini. Yang kedua, tentunya kami sebenarnya selaku organisasi selalu mengingatkan kepada seluruh anggota dan juga teman-teman penggilingan padi untuk selalu kita mentaati peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Baik, tapi sebagai ketua asosiasi, apakah Anda dilibatkan, Pak Sutarto? Nah, tentunya kalau sudah kasus seperti ini, itu pasti di antara pihak pengawasan dan juga langsung kepada mereka, kepada pelaku bisnis itu sendiri. Baik, terhadap jadi tidak ya. Baik, terhadap 212 merek temuan awal bahwa terindikasi merupakan beras yang dioplos, apakah Anda kenal secara personal produsen-produsen tersebut?
Ya, sebenarnya tidak semua tidak semua penggilingan padi itu aktif sebagai anggota Perpadi. Hmm. Ini supaya dimaklumi kita semua, karena di Indonesia itu ada 169.000 penggilingan padi, kemudian tidak semua ikut aktif sebagai penggilingan padi. Termasuk barangkali PT PIM ini pun juga belum anggotanya, belum sebagai anggota Perpadi. Ini yang supaya kita maklumi bersama. Baik, PT PIM, selain PT PIM ada PT FS, kemudian ada PT Togo SJ, apakah mereka tergabung di Perpadi, Pak? Kalau PT FS memang selama ini juga sudah anggota, dan sebenarnya kalau teman-teman anggota ini setiap saat kita melakukan pertemuan, dan setiap pertemuan kita selalu mengundang dari pemerintah. Apakah itu Satgas Pangan, apakah itu dari Kementerian Pertanian, apakah itu dari Kementerian Perdagangan, Kemenko Pangan, kemudian Badan Pangan Nasional, itu selalu kita mengundang pejabat-pejabat dari pemerintah ini untuk menyampaikan apa-apa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi oleh teman-teman penggilingan padi. Dan ini secara rutin kami lakukan. Bahkan 3 bulan sekali kami ketemu. Pak Sutarto, kalau secara rutin dilakukan, bagaimana mungkin PT FS ini tidak ada yang mengetahui bahwa mereka adalah pengoplos beras? Ada 3 merek produk mereka, ada Sentra Ramos Merah, ada Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen. Ini artinya untuk apa asosiasi dibentuk dengan kegiatan rutin 3 bulan sekali seperti yang Anda sebut? Ya, saya tidak ingin mencampuri karena ini masih dalam penyidikan ya. Masih dalam penyidikan, tentunya kita menunggu hasilnya seperti apa, karena memang selalu kami sampaikan bahwa kaitannya dengan apa yang disebut oplosan yang sekarang ini, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, karena begitu panjangnya mata rantai, kemudian bisa karena disengaja, atau juga karena tidak disengaja. Ini yang harusnya kita pahami bersama. Karena yang disebut dengan oplosan ini kan sebenarnya nampaknya salah satunya karena brokennya yang tidak sesuai dengan, kalau beras premium itu kan brokennya maksimum 15%, ternyata ini lebih dari 15% seperti itu. Baik. Jadi ini yang kami masih menunggu hasil dari penyidikan yang sebenarnya seperti apa. Baik, Anda sudah sekian tahun menjadi atau berada di Asosiasi Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia ini, Pak Sutarto. Apakah memang saat ini kasus beras oplosan ini baru terjadi kali ini atau baru ketahuan besar saat ini? Ya, makanya saya katakan kita ini kan ada arti dari diksi dari oplosan ini kan ada sebenarnya selama ini kalau oplosan yang baik juga ada, karena itu adalah kepentingan permintaan konsumen. Misalnya beras yang pulen dengan beras yang perah itu biasanya terjadi. Nah, sekarang persoalannya ini adalah ternyata menurut laporan sementara diketemukan beras yang brokennya lebih dari 15%. Pak Sutarto. Pak Sutarto. Baik, kami coba menghubungi kembali komunikasi dengan Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi atau Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Tadi terakhir Pak Sutarto mengatakan bahwa soal diksi atau terminologi beras oplosan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, tapi tidak dalam satu merek yang dijual eksis di supermarket bahkan. Kita akan kembali menghubungi Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi. Kita kembali usai jeda.
Satuan Tugas Pangan Polri merekonstruksi kasus pengoplosan beras di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Modus operandi yang ditemukan adalah mengoplos beras premium dengan beras medium dan mengemasnya untuk dijual dengan harga beras premium. Selain itu, Satgas juga menemukan beras disimpan di gudang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. 3 pimpinan PT PIM menjadi tersangka kasus pengoplosan beras, yaitu Presiden Direktur, Kepala Gudang, dan Kepala Pengawasan Kualitas PT Padi Indonesia Maju. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM, 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik, yang pertama, beras total 13.740 karung dan 58,9 ton. Beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Ya, kita akan lanjutkan dialog dengan Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimuso. Namun kita jeda terlebih dahulu, kita kembali usai jeda pariwara break. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso. Kami juga masih menunggu konfirmasi dari tim Satgas yang belum terkonfirmasi hingga saat ini. Pak Sutarto, kita lanjutkan dialog yang terpotong sebelumnya tadi, Pak. Jika kita melihat dari kasus PT PIM ini saja ya, PT PIM mengeluarkan 4 merek, ada Fortune, Sania, Sip, dan Sofia. Ada 58,9 ton beras yang disita dari tempat produksi. Ini kalau kita berhipotesa, Pak Sutarto, ini hanya beras yang ada di tempat produksi. Bagaimana yang sudah beredar? Bagaimana langkah Satgas menurut Anda? Ini kan situasi sekarang ini memang juga di pasar sedang situasinya pasokan kan tipis. Makanya kami menyambut baik waktu itu pemerintah minta tetap jangan ditarik, tapi harganya disesuaikan dengan apa yang sesungguhnya mutu yang ada. Jadi kalau memang mutunya itu bukan premium, ya jangan dijual dengan harga premium. Saya kira itu salah satu kebijakan yang saya anggap itu baik untuk kepentingan agar masyarakat tidak kekurangan pasokan, karena hari-hari ini memang posisi produksi gabah kita itu pada dasarnya pada posisi di bawah kebutuhan bulanan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Baik, tapi bukankah beras-beras itu sudah merupakan satu kemasan tersendiri, sudah ada packagingnya dan mereka masih beredar luas di supermarket, bahkan supermarket besar sekalipun. Kemudian bagaimana bagaimana konsumen bisa memastikan bahwa baik dengan mutu yang demikian, saya akan mendapatkan harga yang lebih rendah? Ya, makanya itu yang sudah saya mendengar sendiri dari Badan Pangan minta untuk tidak
diturunkan dari gerai yang ada, kemudian tetap dijual dan dihimbau diminta untuk dijual dengan harga sesuai dengan kualitasnya. Nah, kualitas ini sebenarnya pada dasarnya tetap aman, jadi tapi hanya standar mutunya yang sebenarnya bukan standar mutu premium menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian terkait. Jadi ini untuk supaya jangan ada kekosongan di pasar. Saya kira ini lebih Baik. penting Baik. untuk supaya tidak kosong itu. Tidak ditarik karena memang kesediaan untuk menjaga kesediaan beras begitu ya. Pak Sutarto, Anda memiliki pengalaman panjang di Kementerian Pertanian, Anda pernah memimpin Bulog. Ketika terjadi hal seperti ini, bagaimana dengan, apakah Anda melihat bahwa ini tidak hanya dari 3 produsen saja yang sampai saat ini sudah diperiksa oleh Bareskrim? Seberapa besar akan menyeret produsen-produsen beras lainnya? Ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa kejadian ini bisa saja yang saya katakan tadi itu adalah kesengajaan. Kalau itu kesengajaan berarti itu ada unsur penipuan dan kebohongan. Tetapi juga ini bisa saja terjadi karena ada hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, di internal anggota kami itu selalu kami melakukan evaluasi, jangan sampai kita ada yang melakukan pelanggaran kebohongan tadi. Kalau memang tidak bisa memproduksi beras sesuai dengan standar mutu yang ada, ya kita harus mengakui bahwa ini adalah bukan beras yang kategori misalnya tadi itu. Nah, kategori premium tadi. Nah, di samping itu tentunya juga pemerintah ini juga harus melihat adakah sebab lain yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan itu. Yang jelas salah satunya barangkali pemerintah harus meningkatkan pengawasannya, iya. Yang kedua, mungkin ada peraturan-peraturan yang selama ini kami sudah mengusulkan dengan adanya peningkatan perubahan HPP Gabah GKP dari 6.000 menjadi 6.500 dengan inequality, dengan kualitas bebas, itu seyogianya HET-nya pun harus dilakukan penyesuaian. Nah, karena ternyata pemerintah tidak melakukan penyesuaian itu. Nah, ini juga yang saya kira ini yang bisa saja menyebabkan ada pihak-pihak yang mencoba mencari jalan keluar sendiri, sekalipun akhirnya kita tahu bahwa itu adalah satu pelanggaran. Baik, pihak-pihak maksud Anda produsen-produsen beras ini ya? Ya. Jadi dan ini kan baru kejadian sekarang kan, yang lalu-lalu kita tidak pernah mendapatkan berita seperti ini. Apakah itu karena memang pengawasannya yang belum intens, bisa saja gitu ya. Makanya ke depan kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Tentunya ke depan ini kita harus sama-sama meningkatkan pengawasan. Baik. Sebelum ke pengawasan Pak Sutarto, yang ingin saya tanyakan sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa bisa jadi produsen ini tidak tahu bahwa apa yang dilakukan dengan mencampur beras itu adalah tindakan yang tidak benar. Tadi di awal juga Anda mengatakan brokennya berapa persen yang bisa ditolerir. Apakah ini artinya dugaan Anda adalah ada banyak produsen mungkin dari asosiasi yang Anda pimpin itu mereka memang tidak tahu dan apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi pengoplosan beras oleh mereka? Apakah mereka harus datang mengaku bahwa apa yang dilakukan itu salah? Oh iya, kalau dia mengatakan bahwa itu adalah beras medium, ya maksimum brokennya misalnya 25%. Kalau dia mengatakan itu premium, harus maksimum 15%. Tetapi yang saya katakan tadi, bisa saja
waktu di lapangan, karena itu kan diangkut dari satu tempat ke tempat lain, bisa naik turun truk bisa 2-3 kali dibanting beberapa kali kan begitu kan? Baik. Itu bisa saja menambah adanya broken. Itu yang disebut dengan tidak kesengajaan. Baik, tidak ada kalau mens rea di seperti situ. itu, Baik. tentunya harusnya ada toleransi berapa persen kan gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya kita semua harus memberikan perhatian. Baik. Soal pengawasan ini misinya di mana menurut Anda, Pak? Ya, kita kan sebenarnya ada hal yang akhir-akhir ini juga kami bicarakan. Misalnya, kenapa harga gabah ini naik? Padahal pada posisi mestinya kalau kita untuk memproduksi beras pada kualitas tertentu dengan harga tertentu, itu kita sudah bisa menghitung modal gabah itu harusnya berapa. Kenapa pihak-pihak tertentu bisa membeli dengan harga gabah yang lebih tinggi. Oke. Nah, yang begini-begini harusnya pemerintah melakukan pengawasan. Ada apa? Baik. Kenapa dia melakukan seperti itu? Jadi kalau tadi HPP 6.000 sampai 6.500, HET yang Anda sarankan di kisaran berapa, Pak? HPP itu satu, yaitu 6.500. Nah, sebenarnya kalau kita bicara beras medium yang sekarang 12.500, itu sebenarnya sudah tidak sesuai. Artinya dengan ongkos yang ada, dengan rendemen yang bisa dihasilkan menjadi beras medium, itu memang perkiraan kita sudah sekitar mendekati Rp14.000. Itu sampai di tingkat konsumen, misal seperti itu. Baik, baik. Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak Nasiti. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Kami kembali usai jeda.